Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita kembali lagi di mata pelajaran biologi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sistem sirkulasi. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem gerak ya, yang kemarin sistem gerak pada manusia. Sekarang kita akan membahas sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah pada manusia. Nah, yang pertama kita akan langsung membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia ya. Nah, nanti setelah kita bahas ini, nanti akan membahas tentang komponen dan golongan darah pada sistem peredaran darah. Jadi kita akan mempelajari tentang sistemnya dulu. Nah, pada sistem peredaran darah pada manusia, kita juga harus mengenal organ-organnya yang berperan penting pada peredaran darah pada manusia ya. Yang pertama, kita harus mengenal jantung. Yang kedua ada pembuluh darah. Nah, jantung itu sendiri yaitu, oh iya, yang sebelumnya sebelum kita menuju ke organnya ini, kita harus mengetahui apa sih itu sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi itu adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh pada manusia. Jadi, pada intinya sistem sirkulasi manusia itu adalah sistem yang mengangkut atau sistem transportasi. Apa yang ditransportasikan yaitu adalah hasil metabolisme. Hasil metabolisme. Nah, apa saja hasil metabolisme? Ya banyak sekali, ada makanan, oksigen, dan lain sebagainya. Nah, hasil metabolisme tersebut ada yang bisa digunakan kembali oleh tubuh kita, dan ada yang harus dibuang. Itu adalah sisa-sisa metabolisme yang harus dibuang. Nah, ada dua macam. Nah, ini berkaitan dengan nantinya proses atau di sistem peredaran darah pada manusia itu. Nah, bagaimana kelanjutannya? Kita harus mengenal jantung. Nah, ini mengenal organ-organnya. Yang pertama ada jantung. Nah, jantung ini adalah organ sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah. Jadi pada intinya jantung itu adalah sebagai pemompa darah. Nah, organ jantung ini adalah organ utama ya, organ penting, karena yang menghasilkan darah itu di jantung ya. Kalau tidak ada jantung, manusia tidak akan menghasilkan darah yang digunakan nantinya. Nah, yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini adalah jalur bagi darah itu sendiri yang mengalir berasal dari jantung menuju ke jaringan tubuh maupun sebaliknya. Nah, seperti itu. Jadi pembuluh darah pada intinya adalah jalur bagi darah itu untuk mengalir. Yang pertama, ini jantung. Jantung itu terletak dalam rongga dada dengan ukuran sebesar genggaman tangan pemiliknya. Jadi, kalian bisa mengukurnya dengan genggaman tangan kalian sendiri. Kalian bisa mempraktekkan seperti ini. Nah, kalau jantung saya itu kira-kira segini seperti itu. Kalau jantung kalian ya kalian ukur dengan tangan kalian sendiri. Nah, berat jantung yaitu kisarannya ya antara kurang lebihnya itu 300 gram. Nah, kita mengenal struktur jantung juga. Kita harus mengenal ini struktur jantung. Yang pertama ada vena cava superior. Terus ada serambi kanan. Serambi itu sama dengan atrium. Bilik kanan atau ventricle kanan. Jadi bilik itu sama dengan ventricle. Terus ada vena cava inferior, aorta, arteri pulmonalis, atrium kiri atau serambi kiri, dan ventricle kiri atau bilik kiri. Nah, yang selanjutnya kita menuju ke bagian lain ya dari jantung itu sendiri. Selain ini tadi, struktur jantungnya ini tadi, ada bagian-bagian yang lain, yaitu ada sekat jantung atau septum namanya. Nah, septum ini memisahkan bagian kiri dan kanan ruang jantung. Sebagai pemisah ya, intinya.
Terus septum ini terbagi atas 3 macam. Yang pertama ada septum atrioreum atau pemisah atrium kiri dan kanan, septum atrioventricularis atau pemisah atrium dan ventricle. Terus yang terakhir ada septum interventricularis, pemisah antara ventricle kiri dan kanan. Nah, yang selanjutnya bagian lainnya yaitu ada valvula atau katup jantung. Nah, valvula ini memisahkan bagian ruang atas atau atrium dan bawah atau ventricle di ruang jantung itu sendiri. Nah, fungsinya itu adalah untuk menjaga agar darah dalam ventricle tidak kembali lagi ke atrium. Nah, ada macamnya dari valvula ini, valvula tricuspidalis, ada valvula semilunaris, dan valvula bicuspidalis. Selanjutnya, kita menuju ke bagian jantung lainnya, ada sistem saraf pada jantung. Nah, apa saja sistem saraf pada jantung? Yang pertama ada SA node atau sinoatrial node, terus ada AV node atau atrioventricular node, ada berkas HIS, dan serabut Purkinje. Nah, ini penjelasannya dari macam-macam sistem saraf di jantung itu sendiri ya. SA node itu tadi itu berfungsi untuk mempertahankan irama pemompaan jantung dengan menentukan laju kontraksi semua sel otot jantung. Kalau berkas HIS itu ada dua, berkas HIS kiri untuk menghantarkan impuls listrik ke bilik kiri dan berkas HIS kanan untuk menghantarkan impuls listrik ke bilik kanan. Nah, yang selanjutnya ada AV node. AV node itu untuk mengatur kontraksi pada atrium dan ventricle. Dan yang terakhir ada serabut Purkinje. Serabut Purkinje atau yaitu adalah serabut yang menghantarkan rangkaian impuls listrik hingga berakhir dalam endokardium. Seperti itu. Selanjutnya ya, kita menuju ke denyut jantung. Kita bisa merasakan sebuah denyutan jantung langsung dari jantungnya itu sendiri ya. Bisa kita rasakan dengan tangan kita, atau bisa kita rasakan pada arteri atau nadi. Nah, nadi yang kita ketahui yaitu di bagian pergelangan tangan ini ya, yang paling jelas ya, kita bisa merasakan denyutan. Nah, itu bagian dari jantung. Jadi, seirama kita merasakan denyut jantung dari arteri ini, sama dengan kita merasakan denyut jantung itu dari jantung yang asli di jantung itu. Nah, jadi, denyut jantung terjadi apabila otot jantung berkontraksi. Jadi kalau tidak berkontraksi ya nggak berdenyut seperti itu. Tapi ya setiap hari pastinya berkontraksi. Denyut jantung dapat dirasakan pada arteri yang dekat dengan permukaan kulit. Nah, itu tadi arteri yang saya sebutkan, arteri atau nadi. Nah, pada permukaan kulit seperti leher dan pergelangan tangan. Selanjutnya kita mengenal pergerakan dari darah dalam jantung. Nah, ada dua macam tekanan pada pergerakan ini. Yang pertama ada sistole, tekanan sistole ya, dan yang kedua ada tekanan diastole. Nah, tekanan sistole ini terjadi saat bilik jantung menguncup dan darah terdorong keluar. Kalau diastole terjadi saat relaksasi, bilik jantung mengembang dan darah masuk dari serambi ke bilik seperti itu. Nah, kalau tekanan sistole ini itu kisarannya kurang lebih itu 120 mmHg. Dan kalau diastole itu sendiri kurang lebih 80 mmHg. Kalau digabung ya, biasanya kita mengetahuinya kita pada waktu mengukur tekanan kita ya, tekanan tubuh kita. Nah, pastinya yang mengukur itu akan bilang, oh ini darahnya normal, tekanannya normal, ini antara
120/80 mmHg seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita bahas tentang proses pergerakan darah atau siklus jantung. Jadi ada 5 siklus, ada 5 fase ya, 5 fase dari siklus jantung itu sendiri untuk pergerakan darah, proses pergerakan darah. Yang pertama, kita menuju ke diastolik akhir. Nah, diastolik akhir. Nah, maksudnya ini adalah dua pasang rongga relaksasi dan ventrikel terisi secara pasif. Terus menuju kedua, selanjutnya sistolik atrium ke sistolik atrium. Nah, di sini itu kontraksi atrium mendorong sejumlah tambahan darah ke ventrikel. Nah, dan menuju ke fase ketiga, siklus yang ketiga, yaitu kontraksi isovolumik ventricle. Nah, di sini itu katup AV menutup adanya tekanan dalam ventricle untuk membuka katup semilunaris. Dan pada fase selanjutnya yang keempat yaitu ejeksi ventricle. Di sini itu tekanan meningkat, katup semilunaris itu tadi terbuka dan darah dikeluarkan. Nah, yang terakhir, fase yang terakhir yang selanjutnya akan kembali ke fase pertama lagi. Yang terakhir kelima ini di relaksasi isovolumik ventricle. Nah, di sini itu tekanan ventricle turun, darah mengalir kembali ke dalam atrium. Nah, selanjutnya akan kembali ke fase pertama lagi. Nah, yang kedua kita bahas tentang pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu tadi apa sih? Pembuluh darah itu tadi kan jalur bagi darah ya untuk mengalir kemana. Mengalirnya itu dari jantung menuju ke jaringan seluruh tubuh, ataupun sebaliknya dari seluruh tubuh menuju ke jantung itu. Nah, di sini kita mengetahui pembuluh darah ada dua ya, pembuluh darah nadi atau arteri. Nadi itu sama dengan arteri, dan pembuluh darah balik atau vena. Pembuluh darah nadi atau arteri itu berfungsi membawa darah keluar dari jantung. Ini ada bagian dari pembuluh darah atau pembuluh nadi atau arteri. Ada endotelium tersusun atas sel epitel. Itu ada gambarnya di sini ya. Terus ada lapisan tengah, di tengah pastinya berupa otot polos untuk mengatur tekanan darah. Nah, di sini ini ada lapisan luar ya pada pembuluh nadi. Lapisan luar ini berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis untuk mempertahankan tekanan darah. Terus ada lagi namanya arteriola. Itu adalah cabang terkecil arteri. Nah, ini ada gambarnya. Kalian bisa lihat sendiri di gambar ini, sudah jelas ya. Kita menuju ke selanjutnya. Ini tetap pada pembuluh darah atau pembuluh nadi atau arteri ini ada aorta. Aorta itu membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi aorta ini adalah yang membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Terus ada lagi arteri pulmonalis. Nah, pada pembuluh nadi ini ada bagian arteri pulmonalis. Ini sama dengan aorta, cuman membawa darah yang banyak mengandung CO2, bukan O2. Mengandung CO2 atau karbon dioksida dari jantung menuju ke paru-paru. Terus selanjutnya ada pembuluh balik atau kita sebut dengan vena. Nah, ini fungsinya adalah membawa darah menuju ke jantung. Nah, untuk
arteri tadi kan membawa darah itu menuju keluar jantung kan. Kalau vena itu membawa darah menuju ke dalam jantung. Nah, ini ada bagiannya. Sama ya, endotelium ada lapisan tengah dan juga ada lapisan luar. Ini ada lagi namanya venula. Ini cabang dari vena kayaknya. Ini namanya venula. Terus selanjutnya tetap pembuluh balik atau vena. Ini ada vena cava superior yang membawa darah yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida dari tubuh bagian atas. Itu vena cava superior. Kalau vena pulmonalis itu membawa darah yang mengandung banyak oksigen, kayak oksigen dari paru-paru ke jantung. Dan ada lagi vena cava inferior, membawa darah yang banyak CO2-nya dari tubuh bagian bawah. Tapi kalau vena cava superior itu tadi membawa darah yang banyak CO2 itu bagian atas ya. Nah, ini perbedaan dari arteri dan vena. Nah, menurut lapisan dindingnya, arteri itu tebal dan elastis. Kalau vena tipis dan kurang elastis. Nah, dibedakan menurut katupnya, arteri itu katupnya itu satu, terus letaknya itu pada pangkal aorta. Kalau vena itu banyak, letaknya ada di sepanjang vena. Nah, letaknya arteri itu sendiri di bagian dalam tubuh, kalau vena itu di bagian permukaan tubuh. Nah, dibedakan dari tekanan darahnya. Nah, kalau arteri itu kuat, darah akan memancar. Kalau vena itu lemah, darah hanya menetes. Perbedaan selanjutnya, menurut arah aliran darah ya. Kalau arteri meninggalkan jantung, kalau vena itu menuju ke jantung. Oke, tadi mana? Nah, ini kita menuju ke selanjutnya ya. Sistem peredaran darah. Nah, peredaran darah manusia adalah peredaran darah tertutup ya. Kita harus tahu bahwa peredaran darah manusia itu adalah peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Itu namanya peredaran darah tertutup. Peredaran darah manusia disebut sistem peredaran darah ganda. Kenapa? Karena darah melewati jantung 2 kali dalam 1 kali peredaran darah. Terdiri atas peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Penjelasan dari peredaran darah besar dan kecil ini. Nah, secara umum ya, peredaran darah kecil itu fasenya itu dari jantung menuju ke paru-paru, kembali ke jantung. Kalau peredaran darah besar itu dari jantung ya, menuju ke seluruh tubuh, kembali ke jantung. Nah, ini mekanisme dari peredaran darah. Saya akan menjelaskan dari peredaran darah kecil. Nah, untuk peredaran darah kecil ini kan urutannya adalah dari jantung ya, dari jantung menuju ke paru-paru, kembali ke jantung. Nah, dari jantung itu tadi, itu mulainya dari bilik kanan. Bilik kanan itu sama dengan ventricle ini. Ventricle itu kan bilik ya, bilik kanan. Jadi dari sini menuju ke sini. Kursornya nggak jelas ya. Dari ventricle kanan ini ya, ini ada tanda panah menuju ke sini dan ke atas, dan ada cabang tapi kita beloknya ke kiri. Jadi dari sini langsung menuju ke arteri pulmonari. Nah, di sini dan langsung ke paru-paru.
kapiler paru-paru kanan ini. Nah, di sini ke paru-paru. Selanjutnya akan menuju ke sini, vena pulmonari, dan akan kembali ke jantung lagi, tapi jantungnya itu pada bagian atrium kiri. Nah, mana kursornya ini, atrium kiri. Jadi ini urutannya. Dari ventrikel kanan menuju ke sini, arteri pulmonari, dan menuju ke paru-paru kan, paru-paru, kapiler paru-paru kanan. Terus dilanjutkan ke vena pulmonari, langsung menuju ke jantung lagi pada atrium kiri ini. Kalau peredaran darah besar itu kita mulai itu dari jantung ke seluruh tubuh ya. Terus kembali ke jantung lagi. Nah, mulai dari jantung itu mulainya dari bilik kiri. Sebaliknya ya, tadi dari bilik kanan, sekarang kita ke bilik kiri ini. Dari bilik kiri kita menuju ke sini. Ini ada tanda panahnya, Sri. Ada tanda panahnya menuju ke aorta. Ini. Menuju ke aorta sini dan akan diedarkan ke seluruh tubuh ini ya, seluruh tubuh. Terus ke sini ke vena cava superior. Terus berjalan terus menuju ke jantung lagi. Nah, menuju ke jantung lagi, yaitu pada serambi kanan. Serambi kanan berarti atrium kanan ini. Sudah jelas ya? Jadi, mekanisme dari peredaran darah kecil maupun peredaran darah besar seperti itu. Dan selanjutnya, kita menuju ke penyakit dan kelainan sistem peredaran darah. Nah, kita membahas banyak sekali penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah ya, tapi kita akan membahas yang banyak atau tidak, yang banyak dikenal ya. Ada 2 macam ini, ada banyak sekali sebenarnya, tapi kita bahasnya 2 saja ya, karena keterbatasan waktu. Yang pertama ini ada stroke dan serangan jantung. Nah, stroke ini itu adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan, atau stroke iskemik. Nah, jadi ini adalah pecahnya pembuluh darah atau stroke hemoragik. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Itu stroke. Dan di lingkungan kita, di kehidupan nyata, banyak sekali orang yang mengalami gangguan stroke ini atau penyakit stroke ini ya. Dan stroke ini sulit untuk disembuhkan, tetapi bisa disembuhkan, tapi sangat sulit ya. Kebanyakan juga stroke itu yang mendapat penyakit stroke ini kebanyakan adalah orang tua atau orang dewasa. Dan selanjutnya ada serangan jantung. Serangan jantung ini terjadi akibat terhambatnya aliran darah ke otot jantung. Penyebab utama kondisi ini atau serangan jantung ini yaitu penyakit jantung koroner, yaitu tersumbatnya pembuluh darah yang memasok darah ke jantung. Pembuluh darah koroner akibat timbunan kolesterol yang membentuk plak di
dinding pembuluh darah. Nah, hal inilah yang menyebabkan mengapa kolesterol tinggi itu bisa membuat seseorang berisiko terkena sakit jantung atau serangan jantung itu. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.